berbasis TIK. Itu tugas Tekom itu akan kami laksanakan, dan kami menggandeng teman-teman dari rumah belajar, dari praktisi pendidikan yang berhubungan dengan TIK. Bapak Ibu sekalian, 2021 sebenarnya 2020 kita sudah memprogramkan juga bagaimana tugas kami hadir untuk menggerakkan salah satu, bukan sebenarnya ya ada bidang SMA, SMK, tapi kami juga ikut andil dalam bagaimana kami menggerakkan sekolah, bagaimana sekolah itu bergerak. Nah, supaya sekolah bergerak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan salah satunya melalui UPDTK membuat program-program yang membuat sekolah bergerak. Salah satu adalah bantuan bandwidth yang kita sudah berikan dari 2019 sampai 2020. Kita sudah berikan bantuan. Oleh sebab itu, kami lagi melakukan evaluasi. Nah, nanti ada format itu, tolong nanti diisi. Itu kita minta sekolah-sekolah yang dapat bantuan bandwidth tolong diisi. Apa sih yang telah dilakukan oleh sekolah berhubungan dengan manajemen TIK-nya, sampai kepada pembelajarannya, sampai kepada administrasinya. Kami berupaya mudah-mudahan tahun depan ada penambahan sekolah yang mendapatkan bantuan bandwidth itu. Kami akan lihat. Nah, kita mengundang nih. Sebenarnya kita undang nih 15 sekolah dan satu sekolah 2 orang. Oke, kita akan lihat bagaimana implementasi TIK di sekolah itu dengan intervensi kami melalui bantuan itu. Salah satunya, walaupun kami tahu tidak cukup. Kami tahu itu tidak cukup, tapi at least paling tidak kami sudah menstimulus. Ini loh, kami beri apa yang sekolah lakukan dengan bantuan ini. Kalau itu nanti akan kami lihat tuh. Ya, kami akan evaluasi. Nah, ini tolong Pak Manajo sebagai PPTK-nya ini tolong dicek betul-betul sekolah-sekolah mana yang sudah memberi laporan. Yang hadir ini nanti harus memberi laporan, ada nanti belakang kami siap, tolong ditulis saja apa laporannya, kita akan lihat. Kita akan datangi sekolah itu nantinya, apa sih yang dilakukan di sekolah, Bapak Ibu. Termasuk juga bagian dari program PJJ, pembelajaran jarak jauh yang kerjasama dengan 12, kita lihat sejauh mana guru-guru yang sudah dilatih, sebagaimana sekolah itu men-endorse, memfasilitasi guru-guru supaya pembelajaran di sekolah itu berbasis TIK. Itu juga kita akan lihat. Dan kami mengusulkan anggaran untuk memberikan penghargaan kepada sekolah-sekolah yang melakukan pembelajaran manajemen berbasis TIK. Kita usulkan untuk memberikan penghargaan. Penghargaan itu ya kita akan berikan hadiah, uang, dan malah kalau bisa kita coba kita bawa lihat sekolah-sekolah yang lebih bagus. Ya, bawa lihat sekolah-sekolah bagus di Indonesia atau kalau bisa keluar negeri lah gitu ya. Karena saya punya pengalaman, sekolah-sekolah yang bagus itu ya mestinya memang harus diberikan penghargaan supaya nanti kalau bisa melihat kita tanggung-tanggung bawa keluar negeri gitu ya. Dulu kita pernah bawa kepala sekolah ke Singapura, ke Malaysia, ya. Pernah juga ke Australia dan sebagainya. Kita berpikir seperti itu, tapi saya bilang kita akan memberikan yang memang yang terbaik supaya terpacu. Ya, Bapak Ibu ya, jadi kami akan mendorong ya Tekom untuk ini. Jadi kami mengundang ini, kemarin saya bilang sama Pak Acon, ini program ini, saya bilang tolong diundang ini yang dapat bantuan bandwidth, supaya sekalian kita mau dengar, sekalian kita mau lihat apa progres yang sudah dilakukan. Kita nggak bisa Pak, Bapak Ibu, ketika kami diam saja, kita nggak tahu apa yang terjadi di sekolah, maka kita nggak tahu progresnya. Sangat manusia itu, sangat manusiawi, sangat itu bahwa memang kita harus saling mengingatkan, saling melihat. Sama dengan kami selalu dipantau oleh kepala dinas, dipantau oleh gubernur Wagub bagaimana pemanfaatan teknologi komunikasi di sini misalnya. Sama dengan sekolah, bagaimana sekolah itu mendesain sekolahnya, kita akan lihat. Makanya nanti tugas kami salah satunya juga akan akan meliput. Kami akan melakukan peliputan sekolah-sekolah yang memang pantas diliput. Yang diliput selama ini Tekom itu
hanya berhubungan dengan budaya lokal. Tari-tarian datang, kita voting di daerah-daerah, kita nyeting. Nah, ke depan kami sudah mengusulkan anggaran supaya kami meliput sekolah-sekolah yang punya prestasi, lingkungannya bagus, kita liput. Prestasi anaknya kita liput, gurunya prestasi kita liput. Jadi semua yang perlu kita angkat, kita akan liput sebagai benchmarking bagi sekolah-sekolah ke depan. Jadi tidak ada lagi alasan sekolah itu. Makanya nanti kita akan ekspor. Makanya YouTube, pelatihan workshop YouTube ini sangat bagus. Karena ke depan tantangan pembelajaran anak-anak kita mau loh. Kalau banyak ceramah udah suka tuh. Sekarang anak tuh dikasih dengan video-video, dia suka tuh. Apalagi kalau mereka membuat project. Anak-anak untuk project. Kami punya rencana ini kalau bisa Pak Yaya nanti. Kami juga akan membuat pelatihan untuk siswa lah. Siswa-siswa yang berminat silahkan mandiri. Kita bisa, karena banyak anak-anak yang ingin. Sekarang mereka nggak tertarik lagi dengan metode-metode konvensional. Sekarang mereka tertarik dengan proyek-proyek bagaimana membuat aplikasi-aplikasi atau membuat suatu kegiatan-kegiatan yang sudah berteknologi. Ya, ini tantangan sekolah. Pertanyaan kami, sejauh mana, how far school management facilitate, sejauh mana manajemen sekolah memfasilitasi anak-anak untuk berkembang teknologi itu. Nah, sekolah membuka, bisa kerjasama dengan Telkom. Pak, kami mau kerjasama untuk pelatihan ya siswa kami. Sekolah siapa? Tawari. Siapa yang mau pelatihan 30 anak? Tempatnya di Telkom, apa kita kerjasama? Pak Yaya siap jadi pembicara. Kami siap memfasilitasi tempat, karena tempatnya lumayan representatif di sini kan. Malah kami pingin ini loh, kita punya studio. Kami punya studio. Itu bagus untuk melatih anak untuk membawa berita atau apalah di situ. Kita akan shooting. Kami nanti akan mengundang kaki termasuk itu Pak. Jadi kalau misalnya kita mau ini, kita tawari SMA 11 Pak Wasit sampai ekskulnya, silahkan kita shoppingkan gitu. Kita fasilitasi, kita akan ini. Nah, ini tantangan kita. Kalau kita lakukan itu, anak-anak semangat tuh. Wah, kita lagi persiapkan kan, kita nanti di shooting, kita lagi di videokan, dan itu nanti akan jadi diviralkan. Nah, ini loh SMA ini loh ekskulnya, ini loh yang unik. Nah, mungkin juga mereka bisa jago membuat sebagai YouTuber. Nah, itu kita mulai dari situ. Saya terus terang saja, saya mau tantang kepala sekolah nih. Kami punya lokasi di tempat nih. Makanya kenapa sebenarnya kita undang ini, yang kita bantu bandwidth, kemudian kepala sekolahnya termasuk kita undang, supaya ayo kita berpikir sama-sama. Bagaimana kita mengangkat sekolah menjadi sekolah yang bagus, sekolah jadi favorit. Sekolah favorit itu adalah sekolah di mana siswa-siswa itu merasa diberdayakan dengan bakat minatnya. Itu sekolah hebat tuh. Saya tidak mengatakan sekolah hebat itu karena juara OSN. Juara OSN hanya berapa orang, Bapak Ibu? 1, 2. Tapi kalau proyek-proyek dikembangkan di sekolah itu, semua anak berlomba-lomba sesuai bakat minatnya. Proyek apa yang mau dia buat? Inilah tantangan kepala sekolah. Ayo, Telkom siap kita berkolaborasi. Bukan saja saya secara pribadi sebagai orang tua, kalau ada tawaran gitu, saya siap membiayai anak saya. Siapa yang, iya kan? Udah pelatihan YouTuber berapa anggarannya, kita siap gitu. Nah, orang tua tuh pasti pada yang mau gitu. Nah, inilah tantangan. Makanya cuma kadang-kadang gini, manajemen sekolah kadang-kadang takut. Kalau saya waktu jadi kepala sekolah Bapak Ibu, ketika jadi masih kepala sekolah, saya tawari. Ini siapa yang mau ke Jepang? Siapa yang mau ke Thailand? Makanya tiap tahun bisa 5 kali kita keluar negeri. Siapa yang mau pelatihan ini? Kita tawari. Oh, saya mau bayar. Kan yang mau. Yang tidak mau nggak usah gitu loh. Jadi itu harus, makanya saya pernyataan. Nggak akan siapa yang nuntut itu. Orang ada kok panitia sekolah bahwa kami akan melatihan dengan kontribusi ini bagi yang berminat silahkan. Oh sudah, yang berminat kan silahkan. Kecuali dia wajibkan, nah itu kan hati-hati kepala sekolah tuh. Pak Yaya, Ibu Sasa siap membantu.
tempatnya di Tekom. Senang juga anak-anak yang di Samarinda kan? Senang Pak. Senang kan? Karena tempatnya tidak membosankan. Iya. Tapi kalau di sekolah terus bosan dia. Bapak Ibu tinggal berpikir. Makanya saya bilang sama Pak Panas teman, saya ini nggak bisa sambil berpikir, saya harus jalan-jalan, saya harus kerja, karena saya harus selalu duduk manis untuk berpikir apalagi. Tekom itu mau dibawa kemana, gitu loh. Akhirnya kita gandeng kedua belajar, ayo kita kalau perlu, kalau sekolah misalnya nggak bisa di Tekom boleh tempati. Nanti saya akan datang ke sekolah di Samarinda dulu, kita mulai. Bisa juga misalnya di Tenggarong bisa pas sekolah tuh udah kita mengadakan pelatihan. Itulah yang dinanti-nantikan oleh masyarakat, oleh orang tua, bahwa mereka ingin anaknya itu merasa nyaman di sekolah. Kalau hanya uang 200-300 ribu Bapak Ibu, itu orang tua itu ikhlas jadi untuk kemajuan anaknya. Di mana tuh? Saya bilangin anak saya, kamu nanti kalau ada dibuka sudah ke luar negeri, ke Jepang, saya siap biayai. 15 juta saya bayar, gak apa-apa. Saya biayai, saya bilang. Kalau sudah namanya anak, karena ini masa depannya. Kita ini masa sekarang aja, udahlah anak-anak itu kita siapin. Ini tantangan. Jadi Tekom akan siap di situ. Kami akan fasilitasi tantangan, kita akan ngecek. Ya, kalau misalnya ada COVID Pak, pakai kami keliling tuh lihat sekolah-sekolah, manajemen sekolah berbasis TIK apa ini kita lihat, kita diskusi sama-sama mau diapain. Ya, kalau kemampuan guru kita ya pastilah banyak yang seperti saya masa ya susah untuk mau berkembang betul karena pikiran kita udah lain gitu ya. Umur 50 ke atas itu 55 lah ke atas lah itu kan. Jadi kita support, kita ayo yang masih muda-muda nih. Kalian harus maju. Jangan lihat kita ini yang sudah susah banget. Saya kira itu arahan, saya kira itu yang perlu kami sampaikan hari ini. Nanti saya minta sesi satu lagi, yaitu saya akan presentasikan bantuan kuota internet untuk siswa, pelajar dan mahasiswa Kalimantan Timur. Kami sampaikan supaya Bapak Ibu tahu, nanti pulang juga dapat informasi bahwa kami dapat informasi itu. Mungkin paling setengah jam paling maksimal nanti saya sampaikan. Karena mohon maaf, itu bantuan kuota internet itu sampai sekarang sebenarnya kita nggak tahu siapa KPA-nya, siapa PTK-nya. Cuma secara lisan kami disuruh mempersiapkan lebih awal. DTA-nya belum dipegang tuh, tapi Pak Kadis minta segera 2 minggu ke depan sudah harus cair, sudah harus dilaksanakan, sudah harus diberikan ke anak-anak. Ya, nah ini yang tantangan buat saya secara pribadi. Saya bilang udahlah kita kerja saja, jangan berpikir ini. Walau kalau seandainya saya bisa saja nggak mau, tapi apa boleh buat. Karena ini perintah kita harus laksanakan dan itu besar anggarannya, karena hampir sekitar 75 M ya. Dan Tekom disuruh sebagai pelaksana walaupun sekarang belum pegang kerjaannya. Tapi tidak apa-apa. Kami kerja keras banget teman-teman, lembur sampai malam tuh. Nah, saya kira itu. Marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim.